KLCC Petronas Twin Tower merupakan pilihan utama pastinya nih bagi wisatawan dari Indonesia terutama dan mancanegara sih ya untuk datang ke sini karena siang, sore ataupun malam pertunjukan dan pemandangan di area ini sangat-sangat memukau dan juga ada mall yang super mewah yang berada di area ini yaitu Mall Surya Petronas Twin Tower. Ornamen Natal di tahun ini karena dalam rangka tahun baru dan Natal ya, ini memenuhi area di semua kota-kota di dunia lah pastinya. Terutama yang kita show ini adalah di KLCC Twin Tower. Dan pemandangan malam yang sangat memukau ini bisa kalian dapatkan setiap hari dengan lampu yang gemerlap dan permainan air mancur di tamannya bagian belakang harus kalian nikmati kala kalian datang dan berlibur ke Kuala Lumpur. Dan berikut ini adalah area Chinatown, Central Market, Little India, ataupun Masjid Jamia, ataupun lapangan Merdeka atau dataran Merdeka Kuala Lumpur yang merupakan di sana ada Sultan Abdul Samad Building yang sangat terkenal. Jadi ini adalah satu kawasan area pasar seni atau Puduraya atau mereka bilang bukan Central Market, apa ya, kota lama gitu ya kalau nggak salah. Ini adalah area yang wajib kalian datangin juga karena banyak banget titik-titik objek wisata dan objek turis yang sangat memukau yang bisa kalian temukan di sini. Terutama di area Masjid Jamia atau dataran Merdeka Gedung Sultan Abdul Samad ini sangat indah di kala siang maupun di malam hari yang sangat gemerlap di sini dengan view pemandangan kota Kuala Lumpur yang sangat indah kalau kalian berada malam di sini karena ada atraksi air mancur juga, ada atraksi lainnya dan juga kadang-kadang ada sejenis night market juga ya di area ini.
Oh iya, akses keduanya itu ke KLCC maupun ke Pasar Seni ini ada dua pilihan akses, yaitu kalian bisa naik metro, kalau nggak salah metronya mereka itu, atau sejenis KRL lah ya, tapi itu lebih ke arah kayak MRT bentuknya. Itu bisa ke Pasar Seni ataupun ke Masjid Jamia yang dekat ke area ini. Kalau yang ke KLCC itu ada metro langsung ke KLCC, nanti akan stop over di bawah mall atau di bawah gedung Petronas Twin Tower itu. Dari dataran Merdeka ini kalian bisa cari itu akses metronya mereka yang terdekat, mungkin Masjid Jamia ataupun Pasar Seni. Itu kalian bisa langsung ke KLCC Twin Tower. Kalau nggak salah 4 stop doang. 4 stop itu kalau nggak salah 2 ringgit lah ya. Itu butuh cuma 15 menit kalian udah nyampe di Petronas Twin Tower. Kalau kalian mau one day trip dari sini lanjut ke KLCC Twin Tower-nya. Itu kalian bisa lihat di belakang itu adalah KLCC Twin Tower dan KL Tower dengan view yang sangat indah. Bukit Bintang juga merupakan tujuan utama karena area ini berbuka atau berkeramaian 24 jam ya di area ini, siang maupun malam sangat menarik. Tapi kalau mall tetap aja tutup di jam 10 malam ya. Tapi di area ini tetap ramai buat wisatawan yang pingin keluar malam, siang ataupun sore, sangat memukau. Di sini banyak shopping area ya, ada mall-mall kecil, mall besar ataupun mall yang super mewah juga ada. Terutama Pavilion Mall ini adalah ikonik dari Bukit Bintang area. Jadi kalau kalian datang dalam bentuk familia rame-rame, itu lebih baik kalian itu menyewa atau membooking apartemen di Agoda. Itu apartemen itu yang berada di area KLCC, biasanya ada 2-3 kamar. Jadi layak buat kalian yang berkeluarga lebih dari 5 orang sampai 8 orang atau sampai 10 sih bisa-bisa aja, tergantung ya dari manajemen apartemennya masing-masing. Ada beberapa apartemen itu mereka protect siapa aja yang masuk itu di scanning atau kayak pakai monitor gitu, jadi mesti pakai scan gitu, scan muka pintunya, jadi otomatis kebuka kalau kita berada di depan pintu. Ada juga yang open biasa aja, cuma tinggal masuk, naik lift bisa langsung masuk. Itu banyak pilihan tergantung dari description-nya nanti ya. Tapi kalau yang Vortex apartemen yang mana gue tinggal sama keluarga gue ini kayaknya bisa dimasukin beberapa orang, banyak juga boleh. Tapi ada 2 kamar utama dan 1 kamar kayak kamar pembantu yang kasurnya itu biasa-biasa saja. Ini dia Vortex apartemen yang berada cuma selangkah atau alias lebih kurang kalau jalan itu 10 menit nyampe di KLCC Twin Tower. Itu berada di belakang apartemen ini. Ini tepat di jalan utama besar ya. Apartemen Vortex ini rekomendasi buat kalian yang pingin stay berkeluarga di Kuala Lumpur, dekat kemana-mana, dekat ke monorail station, dekat ke KLCC, dekat ke Petronas Twin Tower, dekat ke Bukit Bintang, bisa jalan kaki aja, dan dekat juga ke area manapun di Kuala Lumpur ini. View dari Vortex apartemen ini sangat memukau karena gedungnya itu 360 derajat full kaca. Jadi dinding itu semuanya kaca. Jadi kalian berada di flat di nomor berapa itu tergantung ya. Jadi setiap
flatnya itu bentuknya melingkar semua, jadi sangat indah dan sangat memukau. Fasilitas swimming pool dan fasilitas gymnya itu berbayar di sini ya, jadi nggak bagusnya ini cuma tempat untuk tidur saja atau tempat tinggal saja, karena nggak ada fasilitas free swimming pool maupun gymnya, itu mesti berbayar. Tapi kasurnya di main bedroomnya itu ada 2 main bedroom, ada 2 kamar utamanya yang sangat bagus dan kasurnya sangat nyaman, dan mereka punya akses langsung ke kamar mandinya, jadi kayak punya kamar mandi pribadi gitu jadinya dua-duanya itu. Super layak dan super murah, harga antara 800 sampai 1,5 juta per bulan saja, jadi tergantung kalian dapat jenis apartemennya seperti apa. Yang di gue ini harganya kalau nggak salah 800-an saja nih, kalau nggak salah semalam, jadi sangat nyaman dan sangat layak daripada tinggal di hotel murah, hotel yang 250.000 atau 300.000, tapi kita terpisah-pisah itu, jadi kalau mau ketemuan harus ketemuan di lobby. Kalau ini kita bisa ketemuan di ruangan utama atau di ruang keluarga dari apartemen ini. Apartemen ini ada kalau nggak salah 50 sampai 60 lantai, jadi tergantung kalau lagi booking dapatnya di lantai berapa, view-nya ke KLCC atau ke KL Tower ataupun ke Bukit Bintang, itu tergantung dari nasib masing-masing ya. Tapi yang pasti view-nya sangat indah dan sangat memukau dengan harga yang terjangkau ini, dan sangat-sangat murah sih menurut gue. Sangat nyaman, sangat rekomendasi banget untuk stay di sini. Nanti kalau ada apartemen selanjutnya gue akan review juga ya.